Saya Angelika Ipu Agasiatmoko dengan NIM 248114132 dari kelas H Teologi Moral. Hakikat hidup berkeluarga menurut ajaran Gereja Katolik. Dalam ajaran Gereja Katolik, keluarga adalah persekutuan yang dibangun atas dasar cinta kasih antara suami dan istri, serta terbuka untuk menerima dan mendidik anak-anak. Perkawinan dan keluarga dianggap sebagai rencana Allah yang diberkati dan disiapkannya sejak penciptaan manusia. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan iman anak-anak. Orang tua diakui sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan bakti kepada Allah. Kondisi keluarga yang bahagia sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya, terutama pada anak. Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik. Menurut Gereja Katolik, peran keluarga adalah Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga, di mana keluarga memiliki tugas utama untuk mewartakan iman, mendidik anak-anak dalam iman, dan menjadi teladan kehidupan Kristiani yang nyata. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak hanya sebatas perasaan, tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek, dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak yang dicintainya. Keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, atau terdapat kesenjangan komunikasi dapat mengembangkan masalah-masalah kesehatan mental bagi anak. Keluarga menurut Gaudium et Spes Art 52 menyatakan bahwa keluarga berperan dalam memperkaya kemanusiaan melalui pendidikan. Untuk mencapai kepenuhan hidup diperlukan komunikasi yang baik, kesepakatan suami istri, dan kerjasama dalam mendidik anak. Kehadiran ayah membantu pembinaan, sementara peran ibu sangat dibutuhkan terutama bagi anak kecil. Pendidikan harus membentuk anak agar dewasa nanti mereka dapat bertanggung jawab dalam memilih panggilan hidup, termasuk dalam pernikahan dan kesiapan moral, sosial, serta ekonomi. Setiap keluarga memiliki dinamikanya masing-masing, namun ketika dinamika tersebut melibatkan kekerasan, pengkhianatan, atau perpisahan, dampaknya bisa sangat mendalam terutama bagi anak-anak yang menjadi saksi atau bahkan korban dalam situasi tersebut. Anak-anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan emosional yang drastis. Kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perceraian bukan hanya mengubah struktur keluarga, tetapi juga meninggalkan bekas yang amat mendalam pada diri anak. Dampak-dampak ini tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis anak, tetapi juga perkembangan sosial, akademik, dan emosional mereka. Dalam Matius 19 ayat 4-6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicerahkan oleh manusia. Dalam Kolose bab 3 ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam Markus 10 ayat 11-12 dikatakan, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Penyelesaian kasus perceraian dalam perspektif moral melibatkan berbagai faktor termasuk hukum agama dan hukum negara, serta pertimbangan etika dan dampak sosial. Perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir setelah upaya mediasi dan penyelesaian masalah rumah tangga tidak berhasil. Pencegahan dan penyelesaian menurut pandangan Gereja Katolik yaitu dengan pendampingan pastoral dan konseling, pendidikan pranikah dan penyadaran, serta pendekatan teologis dan etika. Paus Fransiskus mengutuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menyasar pada perempuan. Beliau mengatakan bahwa betapa banyak kekerasan ditujukan terhadap perempuan. Cukup, menyakiti seorang perempuan berarti menghina Tuhan. Dalam podcast bertajuk Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, Dikta Wicaksono mengungkapkan bagaimana perpisahan orang tua mempengaruhi pandangannya terhadap hubungan dan pernikahan. Ia juga membahas proses penyembuhan diri dan pentingnya mengakui, serta mengungkapkan perasaan sebagai langkah awal menuju pemulihan. Melalui cerita pribadinya, Dikta berharap dapat memberikan perspektif dan dukungan bagi para pendengar yang mungkin mengalami situasi yang serupa. Meskipun keluarga merupakan fondasi yang penting dalam ajaran Gereja Katolik, tantangan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perceraian memerlukan perhatian yang serius. Gereja mengajak umat untuk tidak hanya menjaga kesucian perkawinan, tapi juga memastikan bahwa setiap anggota keluarga hidup dalam kasih, hormat, dan kedamaian.